Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info Korea Mandiri. Di video kali ini saya akan membahas perkiraan biaya kerja ke Korea dari 0 sampai terbang. Di catatan saya ini, perkiraan biaya kerja Korea dari 0 sampai terbang via Mandiri. Yang pertama, biaya belajar. Biaya belajar ini saya tulis sekitaran 500.000 sampai 1 juta untuk perlengkapan belajar tentang alat tulis, printout, dan lain-lain. Misalkan kita belajar pasti butuh pulpen, buku tulis, dan printout. Biasanya kita ngeprint buku FS Topik tentang pembahasan ujian atau materi-materi ujian FS Topik, dan printout kosakata, atau kita fotokopi. Biasanya biaya itu nggak lebih dari 1 juta, bahkan ada yang 200.000, 300.000, tergantung kebutuhan perlengkapan belajar kita. Dan persiapan ujian, biaya dokumen saya tulis di sini 100.000. 100.000 ini saya perkirakan untuk biaya scan, printout, cetak foto, cek buta warna. Biasanya untuk scan dan printout itu kita misalkan ke warnet atau ke tempat fotokopi. Perkiraan biaya sekitar 10.000 sampai 20.000 untuk scan, printout, serta cetak foto. Cetak foto ini perkiraan 30.000 sampai 50.000, tergantung tempat cetak foto itu mematok harga. Dan cek buta warna. Cek buta warna ini di puskesmas atau di rumah sakit. Biasanya biayanya 10.000 sampai 20.000. Biaya ujian 350.000. Biaya ini dipatok dari PP2MI dan kita bayar setelah melakukan pra pendaftaran online. Kita bayar melalui ATM atau teller bank, dan setelah melakukan pra pendaftaran online biasanya kita dikasih kode bayar melalui email. Biaya verifikasi atau validasi kartu ujian, saya tulis di sini 50.000 sampai 2 juta untuk transport dan makan, tergantung wilayah masing-masing. Nah, di sini saya tulis 50.000. Misalkan ada orang Bandung yang mengikuti pra pendaftaran online FS Topik, pasti verifikasinya di Bandung. Nah, perkiraan saya untuk transport dan makan sekitaran 50.000. Atau orang Semarang. Orang Semarang mengikuti pra pendaftaran online FS Topik, pasti verifikasinya di Semarang, di PP3MI, dan atau di UNES. Biasanya yang sudah itu di UNES. Saya perkirakan sekitaran 50.000 untuk transport dan makan. Berbeda dengan orang yang dari luar daerah atau wilayah dari tempat verifikasi kartu ujian. Nah, jauh dekatnya itu saya perkirakan sekitaran 50.000 sampai 2 juta. Misalkan ada orang Cilacap mengikuti tes atau pra pendaftaran online FS Topik dan verifikasinya di Semarang. Perkiraan saya sekitaran 100.000 sampai 300.000. Dan misalkan lagi ada orang Purwokerto atau orang Bumi Ayu
Misalkan mengikuti tes FS Topik, biasanya verifikasinya di Bandung, dan perkiraan biaya sekitaran 100.000 sampai 300.000 untuk transport dan makan. Ini di luar menginap ya teman-teman. Biasanya yang jauh-jauh itu mereka menginap di hotel atau di tempat penginapan. Dan untuk wilayah di luar Jawa, biasanya dari Lampung atau dari Sumatera, ketika verifikasi di Bandung itu perkiraan 1 sampai 2 juta untuk transport dan makan. Jadi biaya itu tergantung jauh dekatnya ya, tergantung wilayah masing-masing. Biaya persiapan ujian FS Topik, saya tulis 50.000 sampai 2 juta untuk transport dan makan, tergantung wilayah masing-masing lagi. Misalkan orang Jakarta mengikuti ujian FS Topik, saya perkirakan itu biayanya 50.000 sampai 100.000 lah misalkan untuk transport dan makan. Karena yang dari Jawa Barat biasanya ujian di tempat PP 2MI Jakarta. Dan untuk wilayah Jawa Tengah itu kadang dibagi dua, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang untuk tempat ujiannya. Misalkan orang Semarang mengikuti ujian FS Topik, mereka biasanya ujiannya di UNES atau di PP 3MI. Nah, saya perkirakan lagi 50.000 sampai 100.000. Biaya-biaya itu tergantung jauh dekat wilayah masing-masing. Dan nomor 3, biaya ujian skill atau ujian tes skill. Saya perkirakan lagi 50.000 sampai 2 juta untuk akomodasi, transport, makan, tergantung wilayah masing-masing lagi. Ujian tes skill ini biasanya dilakukan setelah tahap 1 atau FS Topik. Tahap 1 ini FS Topik. Biasanya kalau kandidat peserta yang lolos tahap 1 atau tahap FS Topik pasti mengikuti ujian skill test. Di tahun sebelumnya 2017 itu masih ada skill test. 2018 juga ada, 2019 juga ada, dan untuk tahun-tahun kemarin karena ada dampak COVID, ujian skill test atau tes skill ini ditiadakan. Jadi cuma ada ujian FS Topik. Misalkan ada ujian skill atau tes skill, saya perkirakan lagi biayanya itu untuk akomodasi transport loh ya, itu sekitaran 50.000 sampai 2 juta tergantung jauh dekat wilayah masing-masing dari tempat ujian. Tadi misalnya orang Jakarta saya perkirakan 50.000, orang Cilacap saya perkirakan sekitaran 300.000, orang Lampung saya perkirakan 1 juta sampai 2 juta, orang Sumatera 1 juta sampai 2 juta. Itu tergantung jauh dekat wilayah ya. Terus biaya pembuatan dokumen untuk sending. Kalau mandiri itu sending gratis ya, biaya sending itu gratis. Dan biaya SKCK di Polda 30.000, biaya pembuatan paspor 350.000, biaya medical check up pertama untuk disending 850.000, biaya psikotes 250.000, biaya BPJS prelim sebelum kita prelim itu kita melakukan BPJS sekitaran 37.000, dan ini biaya pokok belum transportasi untuk perjalanan dan makan. Tergantung jauh dekat wilayah masing-masing ke tempat pembuatan dokumen ini. Dan biaya pemberkasan prelim dan terbang. Ketika prelim membutuhkan biaya check up, medical check up kedua
sekitaran 850.000 untuk tes PCR tuberkulosis dan sifilis. Dan ada biaya BPJS, ini saya bulatkan sekitaran 500.000 karena yang tertulis di info PP2MI itu sekitaran 490.000-an untuk asuransi masa purna dan purna. Biaya visa ketika prelim bisa turun dan biayanya itu 1.100.000 sekian, saya bulatkan menjadi 1.100.000. Biaya tiket pesawat 7.500.000, ini tiket pesawat umum yang dari Garuda. Untuk yang dari Asia Airlines biasanya lebih mahal, atau yang dari Korea biasanya kemarin ada yang dari Korea, pesawat dari Korea itu biaya tiket pesawatnya sekitaran 10 juta lebih, 11 juta untuk jalur cepat. Dan biaya uang saku ini kita menyesuaikan sendiri ya teman-teman. Saya tulis di sini 5 juta itu cukup untuk 1 bulan ketika di Korea. Pertama kali kita di Korea, biaya 5 juta ini untuk uang saku kita cukup. Kalau mau lebih ya boleh lebih, tergantung uang saku masing-masing. Nah, biaya karantina Korea jika positif COVID, saya kurskan dari 300 USD 400 USD, saya kurskan 4.500.000 sampai 5 juta jika positif COVID. Ketika kita sampai di Korea, kita melakukan tes kesehatan. Misalkan kita jika positif COVID loh ya, kita akan melakukan karantina mandiri, dan karantina mandiri itu kita mengeluarkan biaya mandiri dari uang saku sendiri untuk biaya karantina sekitaran 4.500.000 sampai 5 juta. Bahkan ada dari pihak pabrik yang kita akan bekerja ketika kita terbang dan sampai di Korea. Pihak pabrik mengetahui misalkan kita positif COVID, mereka mau membiayai karantina mandiri kita. Mungkin ya, itu kemungkinan ya. Dan biaya di atas bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Misalkan biaya paspor atau biaya medikal, biaya psikotes, itu masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Jadi ini cuma gambaran dari catatan saya. Dan kalau di total itu sekitaran 15 juta sampai 17 juta. Ini biaya mandiri dari 0 sampai terbang. Tidak melebihi 20 juta. Jadi perkiraan itu sekitaran 15 juta sampai 17 juta. Kalau sampai 20 juta ya itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Mungkin itu ya teman-teman penjelasan saya perkiraan biaya kerja ke Korea dari 0 sampai terbang. Ini via mandiri, beda lagi dengan via LPK. Kalau ada orang yang belajar di LPK, itu biaya dari 0 sampai terbang itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang sampai 30 juta, ada yang 40 juta, 45 juta, bahkan ada yang 50 juta. Dari proses biaya belajar, biaya persiapan ujian, biaya ujian skill, biaya sending, biaya pemberkasan, prelim, itu tergantung LPK sendiri mematok harga berapa. Jadi masing-masing LPK itu mematok harga sendiri-sendiri.
Mungkin ada yang mematok harga untuk belajar misalkan 1 juta sampai 3 juta untuk biaya belajar FS topik tentang materi-materi untuk persiapan ujian. Belum biaya tryout. Nah, misalkan biaya belajarnya biasanya 3 bulan. LPK itu mengajarkan materi belajar FS topik itu 3 bulan. Biayanya sekitaran 1 juta sampai 3 juta, bahkan ada yang 4 juta, 5 juta, dan 10 juta. Saya sih nggak tahu kalau sampai 10 juta itu biaya untuk apa saya kurang tahu. Jadi tanyakan LPK itu sendiri yang mematok harga sampai 10 juta. Dan biaya persiapan ujian, untuk biaya persiapan ujian biasanya LPK itu mempersiapkan pembuatan dokumen-dokumen, dan biaya ujian ini sudah tercantum di info PP2MI, itu sudah jelas 350.000. Biaya verifikasi atau validasi kartu ujian biasanya LPK itu mematok harga satu orangnya itu 300.000 sampai 500.000, tergantung LPK itu mematok harga. Jadi biasanya untuk verifikasi kalau LPK itu rombongan, satu bis, satu travel, atau satu mobil atau apa gitu. Kalau mandiri kan sendiri, naik angkot sendiri, misalkan transport sendiri, naik kereta atau naik bus, atau bawa kendaraan sendiri, motor atau mobil. Dan biaya persiapan ujian biasanya mandiri atau LPK terkadang sendiri-sendiri, dari LPK pun kadang sendiri, dari mandiri juga sendiri. Tapi kebanyakan dari LPK itu satu LPK kadang ada yang hari ujiannya itu bareng, jadi mereka bisa berangkat bareng-bareng ke tempat ujian. Dan biaya latihan tes skill atau biaya tryout FS topik biasanya sebelum ujian FS topik LPK itu mengadakan tryout atau mengerjakan latihan soal ujian. Biasanya mereka itu mematok harga sekitaran 1 juta, 1,5 juta, atau 5 juta atau lebih, bahkan ada yang 500.000. Jadi tergantung LPK itu mematok harga ya teman-teman. Terus biaya pembuatan dokumen untuk sending. Nah, kalau LPK biasanya menyendingkan dokumen-dokumen para siswanya ya, para orang-orang yang belajar di LPK itu sendiri. Biasanya mereka mengumpulkan data di LPK, lalu LPK itu menyendingkan ke PP2MI. Dan biaya paspor, SKCK, biasanya kalau SKCK biasanya bikin sendiri di SKCK Polda, di Polda. Kalau paspor biasanya kalau di LPK pembuatannya itu rombongan, jadi siswa yang lolos tahap 1 itu biasanya lolos tahap 2 atas topik dan skill biasanya bikin paspornya rombongan dan satu anak sekitaran 1 juta sampai 1,5 juta, atau tergantung LPK itu mematok harga berapa. Dan medical check up, kalau medical check up biasanya udah tertera harganya di tempat medical, di klinik atau di rumah sakit. Psikotes kalau di LPK sekitaran segini, 250-an, 200.000 sampai 300.000 lah. Terus biaya prelim biasanya 37.000. Terus ini biaya medical check up
Jadi ini perkiraan saja, antara Mandiri dan PLN itu hampir sama, dan yang membedakan itu uang saku. Uang saku tergantung kita mau bawa uang saku berapa gitu. Ketika kita bawa uang saku 5 juta rupiah, nanti ditukar ke won. Dan untuk keterangan yang lain misalkan biaya kerja ke Korea dari 0 sampai terbang via LPK, silakan kalian tanyakan ke teman-teman kalian masing-masing yang belajar di LPK, yang sudah di Korea. Coba tanyakan ke mereka habis berapa gitu, atau menghabiskan berapa biayanya. Kalau perkiraan saya itu sekitaran 30, 40, 45, 50. Biasanya sih kalau sudah di Korea yang via LPK biasanya minta tanda jasa apa itu saya kurang tahu. Kalau Mandiri tidak perlu mengeluarkan tanda jasa terima kasih karena kita berjuang sendiri. Jadi cukup kayak gitu ya teman-teman. Sekiranya ada kesalahan kata atau pengucapan, harap dimaklumi dan saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.